Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Jabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Nama kitab Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala.
Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Shadaqallahul Azim. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul azim. Artinya, dia Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan, akhlak mulia, dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ialah ibadah. Ibadah yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah. Muamalah yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir yaitu tarikh atau sejarah tentang kisah-kisah orang dan umat zaman terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.